Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Aludu. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang ayah terhadap saudara kembarnya sendiri yang telah membunuh istrinya dan juga memfitnahnya. Dalam menjalankan aksinya, ia dibantu oleh seorang pemuda gagah yang ternyata menyukai anaknya. Dengan penuh drama dan juga diwarnai komedi, mereka berjuang memulihkan nama baiknya yang telah hancur. Seperti apakah perjuangannya? Mampukah ia membalaskan dendamnya tersebut? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita selengkapnya. Lima orang sekawan dibebaskan dari sebuah penjara. Mereka berkumpul lalu membanting sebuah foto yang mengakibatkan bingkai foto tersebut menjadi pecah. Mereka berjanji akan membunuh seseorang yang ada di foto tersebut. Di sebuah desa terdapat sebuah arena yang merupakan tempat pertandingan kabadi. Seorang pemuda bernama Senu dianggap sebagai jagoan di daerah tersebut karena sering memenangkan pertandingan kabadi di daerah itu. Dirinya sangat dielu-elukan warga sekitar hingga semua orang berdoa untuk kemenangannya. Pertandingan kabadi pun berlangsung. Senu tampil dengan sangat memukau, mengalahkan para lawannya dan memenangkan pertandingan kabadi tersebut. Ia pun diberi hadiah atas kemenangannya itu. Senu bertemu dengan seorang supir bajai dan memintanya mengantarkan ke suatu tempat. Supir bajai yang menyadari bahwa Senu dan pamannya mengira mereka ada di Chennai berniat jahat untuk menipu mereka. Dia akhirnya membawa Senu dan pamannya ke sebuah penginapan. Di sana ia bertemu dengan teman-teman supir bajai yang bersekongkol akan mengambil harta Senu dan juga pamannya. Senu dan pamannya menikmati makanan, sementara komplotan supir bajai membongkar isi tas mereka yang hanya berisi pakaian kotor dan benda-benda yang tak berharga. Sementara itu, paman Senu akhirnya menyadari bahwa mereka ada di Hyderabad dari seseorang yang tengah menelpon di dekat kamar mereka. Senu yang menyadari bahwa dirinya tertipu, kemudian mendatangi supir bajai dan mengejarnya hingga tanpa sengaja sampai ke kediaman Bai. Bai adalah seorang pengusaha dan juga mafia yang sangat ditakuti di daerah tersebut. Bai merupakan orang yang sangat kejam dan kebal hukum karena koneksi dan uang yang dimilikinya. Senu yang melihat Bai kemudian terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Ia menyadari bahwa pamannya sangat mirip dengan Bai. Kemudian ia memanfaatkan kemiripan pamannya itu untuk meraup keuntungan. Senu mendandani pamannya sehingga terlihat sangat mirip dengan Bai. Kemudian ia bersama teman-temannya berpura-pura menjadi anak buah Bai dan bertemu dengan rekan bisnis Bai untuk meminta uang atas nama Bai. మీరింకెళ్ళొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. హైదరాబాద్ డబ్బు బాగా తుప్పట్టేసిందిరా దొలపాలి. Senu dan pamannya kemudian sedang berbelanja di sebuah mall. Kemudian di sana ia bertemu dengan Anjali, seorang wanita cantik yang mengira bahwa Senu adalah Rohit, lelaki yang akan dijodohkan Bai, ayahnya, kepada dirinya. Senu yang melihat kecantikan Anjali seketika langsung jatuh cinta kepadanya. Di tempat lain, Bai mendapat telepon dari rekannya di Sharjah bernama Banu. Banu mengatakan bahwa ia akan segera mengirim Rohit untuk menjemput Anjali agar dapat dinikahkan di Sharjah. Sementara di tempat lain, 5 orang yang telah bebas dari penjara sebelumnya tengah mengintai Bai di sebuah acara pesta dan hendak membunuhnya. Namun mereka gagal karena tidak mendapat momen yang pas. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunda rencana mereka.
Anjali meminta bantuan kepada Senu untuk mengantarkannya pergi mengunjungi dua temannya yang akan menikah dan melahirkan di hari yang sama namun berada di daerah yang sangat berjauhan. Senu kemudian memanfaatkan Dimple untuk menyewa pesawat jet pribadi atas nama Bai. Dengan tipu muslihatnya, Dimple pun menuruti keinginan Senu untuk menyewakan pesawat pribadi yang dimiliki oleh Bai. Akhirnya Senu pergi mengantarkan Anjali menghadiri pernikahan serta persalinan dua sahabatnya yang berada di dua tempat yang saling berjauhan satu sama lain. Ia pergi ke dua tempat itu dengan menaiki pesawat jet. Dua sahabatnya tersebut sangat bahagia menyambut kedatangan Anjali di hari istimewa mereka. Di rumahnya, Bai didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku telah memberikan uang kepada Bai melalui anak buahnya. Bai yang merasa terkejut pun diperlihatkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan dirinya bersama Senu menerima uang tersebut. Ia menyadari bahwa ada pihak yang menggunakan namanya dan orang yang mirip dengannya untuk menipu. Ia memanggil Dimple untuk menanyakan terkait hal tersebut. Dengan polosnya, Dimple mengakui bahwa Senu adalah penggemarnya. Bai yang kesal kemudian menampar Dimple berkali-kali. Di saat itu, Rohit datang untuk menjemput Anjali. Namun Anjali yang melihat Rohit menjadi terkejut dan bingung karena selama ini dia mengira Rohit adalah Senu. Anjali kemudian menceritakan hal tersebut kepada Bai. Bai menjadi sangat murka dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Senu serta pamannya dan menangkap mereka. Anjali yang kesal karena merasa tertipu oleh Senu mengajak Senu untuk bertemu. Ia meluapkan kemarahannya kepada Senu. Ia meminta agar Senu berhenti mengejarnya dan tidak mau lagi bertemu Senu. Senu merasa kecewa serta patah hati akan hal tersebut. Pamannya yang datang melihat Senu tengah terkapar akibat mabuk karena putus cinta merasa iba dan ingin membantunya. Dia kemudian menunggu mobil untuk pergi menemui Bai. Tanpa sengaja ia menumpang mobil anak buah Bai yang kemudian membawanya ke markas Bai. Di sana, Paman Senu mengatakan bahwa Senu adalah seorang anak yang baik dan Anjali beruntung apabila bersama dengan Senu. Di sana juga Bai nampak terkejut melihat Paman Senu yang menemuinya. Paman Senu bernama Narsimha. Ia adalah saudara kandung Bai sekaligus ayah kandung dari Anjali. Bai kemudian menghajar Narsimha dan mengeluarkan 5 orang sekawan yang baru keluar dari penjara dalam keadaan tangan terikat. Kelima orang tersebut adalah orang kepercayaan Narsimha. Saat Bai akan menghajar mereka, tiba-tiba Senu datang dan menyerang anak buah Bai tanpa ampun. కానీ ఇప్పుడున్నాడు నా అల్లుడున్నాడు చూడరా. Hingga kemudian Bai memukul Senu dari belakang mengakibatkan dirinya pingsan. Saat itu digunakan Bai untuk memerintahkan anak buahnya membakar mereka semua hidup-hidup. Anak buah Bai menyiramkan bensin kepada Senu dan juga kelompoknya. Saat melemparkan korek yang telah menyala, tiba-tiba Senu bangkit dan menelan korek tersebut lalu menghajar anak buah Bai yang tersisa. Ia pun berhasil menyelamatkan Narsimha beserta orang-orangnya. Bai telah pergi menuju Sarjah menaiki pesawat pribadinya. Ternyata Bai dan juga Narsimha memiliki masa lalu yang kelam. Dahulu di desa asalnya, Narsimha adalah pemimpin yang sangat bijaksana dan dicintai oleh warganya. Ia memiliki seorang kembaran yaitu Bai, yang mempunyai karakter sangat berbeda dengan dirinya. Bai adalah penjahat yang licik. Ia bersama dengan teman satu penjaranya bernama Banu merencanakan untuk menjebak Narsimha yang akan pergi membawa uang miliaran yang akan diserahkan kepada menteri untuk pembangunan desa. Ketika di jalan, Bai menabrak mobil Narsimha menggunakan truk hingga terguling. Ia dan Banu bahkan membunuh polisi yang mengawal Narsimha. Tidak hanya itu, Bai juga menusuk Narsimha dan menendangnya ke laut, hingga Bai mengira bahwa kembarannya telah tewas. Bai lalu membuat cerita seolah Narsimha kabur dari desa dengan membawa uang rakyat dan membunuh istrinya untuk kawin lari. Akibatnya nama Narsimha menjadi buruk di mata para warga.
Bai juga terus menjaga Anjali dan mendoktrinnya agar membenci ayah kandungnya. Niat sebenarnya Bai adalah mendapatkan harta warisan yang diatasnamakan kepada Anjali oleh Narsimha. Di Sarja, semua orang berkumpul di kediaman Banu. Di saat itu anak kandung dari Bai datang dan bergabung ke pesta persiapan pernikahan Rohit dan juga Anjali. Senu yang mengetahui bahwa Bai berada di Sarja langsung menyusul mereka bersama Narsimha dan juga teman-temannya. Bai mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal. Ia kemudian berangkat seorang diri menemui penelpon tersebut. Namun di jalan, mobil yang dikendarainya ditabrak oleh mobil truk besar mengakibatkan ia pingsan. Di saat itu mereka membawa Bai pergi. Lalu Narsimha berpura-pura menjadi Bai dan masuk ke mobil yang terbalik. Senu menelpon ambulans. Hingga Narsimha pun dirawat di rumah sakit. Banu datang mengunjungi Bai yang terbaring di rumah sakit. Banu tidak mengetahui bahwa Bai sebenarnya adalah Narsimha. Tak berapa lama kemudian, Banu mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan bahwa rombongan penipu yang mirip dengan Bai telah menyusul mereka ke Sarjah. Banu memerintahkan untuk mendapatkan informasi tentang penerbangan yang menuju tempat itu dalam seminggu terakhir. Sementara Dimple yang ditugasi dokter untuk membawa urin ke laboratorium malah diganggu oleh kelompok Senu yang tiba-tiba saja hadir. Senu mengatakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan Bai di kecelakaan tersebut. Narsimha yang pura-pura menjadi Bai pun mengiyakan hal itu. Sementara itu, Banu telah menyadari bahwa ada penyusup di antara mereka. Namun ia belum menyadari bahwa penyusup itu adalah Senu. Senu terus merayu Anjali agar meluluhkan hatinya untuk dia. Sementara Dimple tengah menyiksa Bai asli di vilanya bersama komplotan Senu. Senu kemudian membuat siasat untuk menipu Bai yang percaya klinik dengan mendatangkan dukun palsu yang mengatakan bahwa Anjali dan Rohit bukanlah pasangan yang cocok. Mereka harus melakukan suatu ritual untuk membuat mereka dapat berjodoh. Ritual tersebut adalah Anjali harus menikah dengan orang lain dalam waktu 1 hari saja. Akhirnya, akibat siasat liciknya, Renu ia ajukan untuk menikah dengan Anjali. Keesokan harinya, Anjali sedang berada di gedung tinggi untuk melakukan hiburan adrenalin dengan melompat dari puncak gedung. Namun, kesalahan teknis pun terjadi. Tali yang mengikat kakinya terlepas mengakibatkan Anjali jatuh dan kemudian Senu langsung melompat menyelamatkan Anjali dan memikirkan keselamatannya. Anjali kemudian berhasil diselamatkan oleh Senu. Saat itu Anjali menyadari bahwa Senu benar-benar sangat mencintainya sampai rela mati untuk dirinya. Akhirnya hati Anjali luluh dan dirinya menerima cinta Senu. Mereka pun senang karena akan segera menikah. Sementara di tempat lain, Jai Bolenat yang merupakan paranormal kepercayaan Banu yang sebelumnya telah diusir karena kedatangan paranormal baru rekayasa Senu, tengah menyusun rencana untuk mengawasi dan mengumpulkan bukti-bukti bahwa Senu adalah penipu. Ia lalu mengirim anak buahnya bernama Rambo untuk melakukan pengintaian. Dimple akhirnya menyadari bahwa dirinya selama ini telah ditipu. Ia menyadari bahwa orang-orang yang diikat di vilanya adalah Bai, bukan Narsimha. Ia yang ketakutan tersebut akhirnya memihak kepada Semu dan juga Narsimha. Rambo yang tengah melakukan pengintaian berhasil diketahui oleh Senu yang kemudian mengejarnya sampai ke padang pasir. Setelah tertangkap, Senu kemudian menghajar Rambo hingga tewas. Senu kemudian berencana mengungkap kebusukan Bai di depan Anjali. Ia meminta Anjali untuk berpura-pura tidak ingin melanjutkan pernikahan. Hal tersebut membuat Banu menjadi marah dan mengungkap kebusukan Bai di depan Anjali. Ia menjelaskan bahwa Bai adalah pelaku di balik pembunuhan ibunya serta pemfitnahan terhadap ayahnya. Mendengar fakta tersebut, Anjali menjadi sangat marah dan juga bersedih. Ia tidak menyangka pamannya selama ini yang telah membesarkannya tega melakukan itu kepada dirinya. Anjali lalu menangis dan meminta Senu untuk mempertemukan dirinya dengan Narsimha, ayah kandungnya. Senu kemudian menjelaskan bahwa Bai yang saat ini bersama mereka sebenarnya adalah Narsimha. Anjali pun menangis dan memeluk ayah yang sangat mencintainya itu.
Keesokan harinya, Senu beserta rombongan akan pergi meninggalkan markas Banu. Ketika di bandara, rombongan Senu dihadang oleh petugas bandara. Mereka pun berakting seolah mereka adalah kru film yang akan melakukan produksi film. Kemudian mereka pun berhasil lolos dan naik ke pesawat. Sementara itu, Bai telah dibebaskan oleh Jai sang paranormal. Mereka kemudian mengejar rombongan Senu ke bandara bersama Banu dan juga Rohit. Rohit menelpon petugas bandara untuk membatalkan penerbangan mereka. Namun meski telah berusaha, mereka tetap tidak mau menggagalkan keberangkatan pesawat yang ditumpangi oleh Senu beserta rombongannya. Kelompok Bai pun segera menyusul mereka ke Hyderabad dan sampai di sana sebelum rombongan Senu tiba. Saat di bandara Hyderabad, Narsimha pergi ke toilet dan di sana ia ditangkap oleh rombongan Bai. Bai kemudian berpura-pura menjadi Narsimha dan ikut bersama rombongan Senu. Saat di jalan, mereka berhenti untuk menemui 5 teman Narsimha yang telah menunggu dengan sejumlah uang, hasil menipu Banu dan juga Bai. Namun di saat itu tiba-tiba puluhan polisi mengepung mereka. Salah satu mobil membawa Narsimha. Senu dan teman-temannya bingung mana Bai yang asli di antara keduanya. Di saat itu, Bai yang menyamar menjadi Narsimha langsung menusuk Senu dengan pisau hingga ia pingsan. Bai kemudian menculik Anjali yang kemudian membuat Senu kembali bangkit dan menghajar semua anak buah Bai. పూర్తి చేస్తాను. Aksi berkejaran ini pun terjadi antara Senu dan komplotan Bai. Senu mengejar mobil Bai menggunakan motor hingga ia terkepung oleh pasukan Bai. Senu akhirnya berhasil menyusul Bai dan menghajar Bai beserta Banu dan juga anak-anaknya. Ketika hendak menusuk Bai dengan kayu, Narsimha datang mencegahnya lalu menangkap Banu dan juga Bai. Bukti kejahatan Bai dan juga Banu disiarkan di televisi. Kisah kejahatan Bai dan juga Banu akhirnya berakhir dengan dibawanya mereka berdua oleh polisi ke dalam penjara. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Aludu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Senu dapat membantu calon mertuanya menyelesaikan masalahnya. Ia berhasil menangkap kembaran dari ayah mertuanya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan video-video SLMTTV yang lain. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.